Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. 2 Tawarik pasal yang ke-20, ya, judulnya di situ akhir pemerintahan Yosafat. Ya. Saya baca, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meinum. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka Haseson, Tamar, yaitu En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ini Raja Yosafat, raja yang takut akan Tuhan. Terkadang tekanan itu diberikan kepada kita supaya kita berseru kepada Tuhan. Di sini ada intimidasi. Dikatakan bahwa raja ini, Raja Moab, Raja Amon, Moab sama Amon akan datang menyerang kerajaan Yehuda. Maka sebab itu apa yang dilakukan oleh Yosafat? Yosafat menjadi takut. Dia takut, manusiawi takut. Ada orang nggak pernah takut? Takut. Ini aja mau tamat SMA, mau tamat SMP, kita harus menyediakan uang banyak untuk mendaftar. Benar? Nama nanggung persikolah. Kita harus siapkan dana. Nanti bulan 6 sudah harus siap dana untuk beli bajunya, beli ininya, beli yang mau ada transport, memikirkan beli transport. Terkadang kita berpikir, Tuhan, buat songonon bagaimana ini? Atau yang sudah tamat SMA dia mau kuliah, aduh anakku ini pingin kuliah, pingin seperti ini, apa yang harus kulakukan? Terkadang pikiran kita ada rasa takut, atau ada pesta akan kita lakukan, ada ini atau ada sakit penyakit yang menyerang kita, kemudian ada takut, ada kekhawatiran. Bedanya antara orang dunia dengan Yosafat adalah ketika Yosafat merasa takut, dia datang kepada Tuhan. Saudara, kalau butuh sesuatu jangan datang dulu sama manusia. Amin. Kalaupun mungkin ikom marutang, tapi ketika saudara nggak punya uang, butuh sesuatu, ikom marutang nama au ale jolo martangi yang johamu baru lautu tempat ni parutangan. Kalau memang harus begitu, sampai begitu. Terkadang kita terlalu mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepintaran kita. Lau menona tusan, aku akan minjam uangnya segini. Aku telepon abangku, aku telepon kakakku, aku telepon namburuku, tulangku, hula-hulaku, supaya ini, aku telepon suamiku, aku telepon ini, segala macam. Padahal kita lupa mencari Tuhan. Kita lupa ada Tuhan yang memberikan segala sesuatunya, memberikan jawaban atas segala keadaan kita. Ketika Yesus ini mau Paskah, ketika Yesus hendak disalibkan, dia di taman Getsemani, mereka berdoa. Dia berdoa, kemudian murid-muridnya disuruh berdoa, dia naik ke sana, dia berdoa. Kemudian apa yang dikatakan Tuhan? Lalukanlah cawan ini daripada aku, tapi biarlah bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus mengatakan begitu. Saya pernah katakan bahwa Yesus itu seperti seorang ketakutan yang luar biasa. Dia mengalami tekanan yang sangat besar, sampai pori-porinya ini semua mengeluarkan darah. Ada bintik-bintik merah, sampai seperti orang yang sakit demam berdarah. Udah pernah lihat orang sakit demam berdarah sampai keluar darah dari sini? Dari pori-porinya ini semua keluar darah. Sampai seperti itu karena pecah pembuluh darahnya. Yesus berdoa di taman di Getsemani sampai segitunya oleh karena tekanan yang luar biasa. Tapi dia tetap berkata, bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu hal yang wajar bagi kita. Wajar, manusiawi. Manusia bisa mengalami namanya takut. Tetapi persoalannya adalah ketika kita takut, kepada siapa kita harus pergi.
Ketika kita takut, kepada siapa kita harus mengadu? Di mana tempat pengaduan kita? Pengharapan kita kepada manusia pasti mengecewakan. Saudara mengharapkan sesuatu dari anak-anakmu, kecewa. Saudara mengharapkan sesuatu dari suami atau istri, kecewa. Mengharapkan sesuatu dari orang tua, kecewa. Makanya Alkitab berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Memang hanya kekecewaan yang datang. Hanya kekecewaan, gak ada yang lain. Sudah kita anggap ini akan kita dapat. Ada orang-orang yang kita harapkan datang untuk menolong kita karena kita anggap dia mampu, kita anggap dia bisa. Ternyata gak bisa, gak mau menolong kita. Kecewa berharap kepada manusia. Tapi hari ini seperti Yosafat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ia mengambil keputusan supaya mencari Tuhan. Saudara, kekecewaan akan datang ketika kita berharap pada manusia. Tetapi ketika kita ambil komitmen, hari ini aku harus ikut Tuhan. Hari ini kaum bapak harus lebih setia beribadah. Amin. Bergilir-gilir isi beda kaum bapak na sudah potan. Bergilir terus. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Ambil keputusan, hari ini aku harus beribadah. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Aku dan seisi rumahku akan berdoa. Aku dan seisi rumahku akan membaca Alkitab. Tadi saya khotbahkan di sana, siapa yang berbahagia? Lihat video Hotman Paris, dia bilang apa? Di IG atau di mana itu? Ya, Instagram dia bilang begini. Saya capek mencari kebahagiaan. Dia bilang begitu. Terus saya pergi kemana-mana, saya bebas memilih perempuan-perempuan cantik. Habis itu selesai, kebahagiaan gak ditemukan dia. Itu cerita dia. Pokoknya diputar di sini kalau ada. Terus dia bilang apa? Saya pergi ke kota-kota besar supaya mencari kebahagiaan. Dia tidak temukan kebahagiaan. Dia mendapat uang yang banyak. Dia lawyer yang terkenal sampai internasional. Dia gak bahagia. Dia memperoleh kekayaan yang luar biasa, mungkin kekayaannya sampai triliun atau miliar. Dia nggak bahagia. Dia punya anak, tapi dia nggak bahagia. Dia menikah dengan istri yang pilihannya nggak bahagia. Jadi dia bingung kebahagiaan itu sebenarnya di mana. Nggak dapat dia kebahagiaan itu. Ngeri orang sekelas Hotman Paris mengaku seperti itu. Jadi berarti kadang kita berpikir salah. Nanti kalau saya punya uang, kemudian saya beli mobil, aduh alangkah bahagianya aku. Itu bahagia? Mungkin bahagia tapi sifatnya semu, sementara. Atau mungkin yang ladies-ladies ini, alangkah bahagianya aku nanti menikah dengan pria tampan yang punya kepribadian. Mungkin mobil pribadi, rumah pribadi, apa lagi? Yang semua sifat pribadi-pribadi. Ya. Mungkin aku nanti akan bahagia. Iya, mungkin bahagia, tapi bahagia yang sesungguhnya bukan di situ. Atau saudara mungkin berangan-angan, aduh kalau aku punya panggulanku 1 hektar di bandar ini, sudah senang hatiku, enggak pusing lagi aku. Enggak bahagia di situ. Artinya apa? Semua apa yang ada di bumi ini sifatnya ini sementara, tidak pernah memberikan kebahagiaan yang kekal itu. Amin. Amin. Ada yang mengimpikan di sini apa? Punya rumah seperti istana? Tapi ingatlah, engkau tidak pernah bahagia selamanya oleh karena rumah istana itu.
Gak pernah. Itu buktinya Hotman Paris itu gak bahagia itu. Dia ngaku sendiri. Dia bingung sampai cari kebahagiaan ke agama Buddha, ke agama Hindu, ke agama ini. Dia pelajari Al-Quran, dia pelajari kitab-kitabnya agama lain. Gak ditemukan kebahagiaan. Dan saya yakin Hotman Paris baca ini Alkitab. Alkitab itu dibaca. Sebab seorang ahli hukum itu harus baca semua buku. Termasuk buku yang berlaku sepanjang zaman, itu Alkitab. Tapi dia gak temukan kebahagiaan itu. Saudara jangan berharap nanti kalau aku punya mobil ini saya akan bahagia. Wow gitu. Enggak. Enggak membuat saudara bahagia. Tapi yang membuat bahagia saudara adalah Mazmur 1 ayat 1 itu. Orang yang tidak duduk dengan kumpulan pencemooh, orang yang tidak kumpul dengan orang-orang fasik, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Di situ letak kebahagiaannya. Di sini Yosafat itu seorang raja, seorang yang berkuasa, mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Nilai plusnya di situ adalah dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi ia berkenan untuk ditemui. Yosafat melakukan itu. Yosafat mengambil satu keputusan yang tepat sehingga ia datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Kita baca bersama-sama. Dan apa ini bukan hanya ia menyerukan kepada semua warga Yehuda, seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bayangin, harusnya mereka pasukan itu dilatih untuk berperang karena musuh sudah datang. Harusnya mereka dilatih berperang karena musuh-musuh sudah datang. Secara ilmu manusiawi begitu, ilmu perang. Latihan perang di mana-mana, latihan perang di mana-mana supaya punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi Yosafat itu manusia aneh. Orang berperang kok disuruh puasa? Bayangin dulu orang mau berperang disuruh puasa. Harusnya orang mau perang itu dikasih makan yang enak-enak, dikasih vitamin, dikasih nutrisi banyak-banyak supaya bisa berperang. Tapi malah disuruh puasa. Orang berperang kok disuruh puasa? Karena Yosafat tahu dengan kekuatannya, dengan jumlah pasukannya yang digabungkan tidak akan pernah bisa melawan Amon dan Moab. Tidak akan pernah bisa melawan orang-orang Meunim. Tidak akan pernah bisa melawan pasukan itu. Mereka pasukan yang gagah perkasa. Sebab itu Yosafat mengambil satu keputusan. Dia berdoa dan berpuasa. Ada pekerjaan yang lebih mulia, yang lebih hebat daripada pekerjaan rutinitas kita setiap waktu, yang kuasanya melebihi ruang, tempat dan waktu. Jala sering ko tarokoni satongani ulau dota tangiang. Tapi sejauh mana kita melakukan itu? Yosafat tahu dengan kekuatannya dia nggak mampu. Saudara tahu memang dengan kekuatan saudara nggak bisa memenuhi semua kebutuhan. Tapi kenapa kita tidak datang berdoa? Tapi kenapa kita tidak ambil keputusan seperti Yosafat? Ini sengit Bapak Ibu. Ini sangat menakutkan. 2-3 bangsa datang melawan Yosafat. Sangat menakutkan. Saya bisa bayangkan itu. Tapi keputusannya yang membuat Yosafat itu mengalami kemenangan yang luar biasa. Berarti kan? Dan Yosua berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yerusalem untuk mencari Tuhan. Ini yang penting. Semua datang kumpul mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara datang beribadah hari ini bagian dari kita mencari Tuhan. Amin. Kita berkumpul hari ini supaya kita mencari Tuhan. Tapi ini enggak cukup Bapak Ibu.
Ada waktu-waktu tertentu secara khusus kita harus berdoa bersama-sama, lain daripada ibadah seremonial seperti ini. Ada waktu-waktu khusus kita untuk berdoa, berpuasa bersama-sama, berdoa menyembah Tuhan. Kita ada di sini ibadah penyembahan 1 jam saja kita menyembah Tuhan. Orang yang berseru kepada Allah dia akan lakukan ini. Tapi ketika diumumkan kita ada ibadah doa penyembahan, sedikit yang datang. Kita ada doa puasa hari Rabu, gak ada jemaat yang datang. Yang adanya pengerja-pengerja, pelayan-pelayan. Coba kalau bayangkan kita kompak berpuasa bersama-sama, kita kompak berdoa bersama-sama, wow, akan terjadi berkat Allah yang luar biasa itu. Tapi kalau saudara gak datang berdoa, gak kompak kita berdoa bersama-sama, apa yang kita dapatkan? Dengan kuat dan gagah kita, padahal selalu tadokon satongani ulaw do tangyang, apalagi mo lumakatay di paradeton nangaluan, satongani ulaw do tangyang amang, topo gereja, lului gereja, api naman dokono pedak yalau tu gereja. Namaluan, molo pamulibor na songoni do mamodai sudion. Itu kan? Itu. Mulai stila sonari, parbel. Iya, enggak apa-apa lah. Ya minimal kita podai kan itu kan? Itu kan? Iya. Minimal dipodai. Alay unak kalau memudaya no song kene kita. Jakarta. Tu dia namu tu Jakarta namu. Ido, beta, naikin na. HP mana ada kaya saat tu? Jakarta. Ay, hulan na mamudaya, ikari juna. Makana dong istilah hala batak yaw bigi makatay, buti. Jadi amatta para daton, Raja Parhataon, si danga dong hana pinoparna. Ala si iguray marhatay, igura makatay tusan. Jadi pinopar danga dong. Jadi si nama. Ay dia teh, kalau masuk di mana, imana suya ipasu-pasu col main. Bahata pasu-pasu col masudi, pasu-pasu col masudi, melalui tarob, melalui akau pasa, alai mana dakyai, dakya. Makanya dok Sony ay wala na masuk tong, suya imana tarpasu-pasu, wala madokata tu col ma. Biasanya Raja Parhata mau lepas ngoton, itu kan? Mau lepas ngoton Raja Parhata. Unang mau lebih nasi IPT jo. Doni mau nak kaneng itu rina itu sudah hatok deh, ya begitu. Alana nggak biasa mana? Pasti ngoton jol mah. Jadi repot do jol mana songonon. Alay mau sorong Raja Parhata repot do tong ulun di Batak. Kan itu kan? Alay ko sisui manian mau Raja Parhata benar-benar may mana raja. Kan itu kan? Ay na iraja di mana di si lo manyan molotung pe dang dia sempurna pernguluannya minimal belajar imana gabe raja, ya begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yosafat di sini mencari Tuhan dan seluruh warga Yehuda, bangsa Yehuda mencari Tuhan supaya apa? Supaya mereka lolos dari semuanya itu. Dikatakan ayat yang kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda, Yerusalem, di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segala kerajaan, bangsa, kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau? Lalu kita akan melihat kembali ayat 11. Lihat, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, jangan, selalu saya katakan begini, jangan terfokus kepada persoalanmu. Amin. Jangan tertuju mata kita kepada persoalan kita, tapi biarlah mata kita tertuju hanya kepada Yesus.
Jangan terfokus hanya kepada uang dan uang. Jangan terfokus kepada kebutuhanmu yang mendesak, kebutuhanku ini, kebutuhanku itu. Tapi terfokuslah kepada Allah. Kemudian sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Halo? Semua orang Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga. Siapa di situ dikatakan? Tampilkan dulu itu. Ayat yang ke-13. 13. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Isinya lengkap di suami istri dan anak-anak. Ada Bapak Jepri bersama Mama Jepri. Si Kristian nih. Si Kristian. Sedenai nasoison. Si Jepri asugari lengkap pamuso berdiri di depan Tuhan, istri dan anak-anak. Wow. Katakan dulu, wow, 1, 2, 3. Nih Pak Sirait. Sedenai dan soison naik huta. Ini luar biasa loh. Pak Manurung. Sedenai dan dison. Istri dan anak-anak loh. Pak Gultum. Iso udah lengkap. Oh, iberi kemana tuh? Itu loh katanya. Wah, luar biasa loh. Ya. Iya, gitu. Istri dan anak-anaknya. Ya, ini datang sama Tuhan. Mereka berdiri di depan Tuhan. Bayangin, suami, istri, anak-anak. Suami, istri, anak-anak. Seluruh Yehuda loh. Berarti nggak ada yang nganggur, ya kan? Tidak ada yang mereka yang tertidur di rumah. Tidak ada di antara mereka, udahlah Pak Yosafat, kami lagi kerja ini ngambil gandum, kami lagi menyemprot, kami lagi memupuk onwaing, anom maju ini berduai, dangsong ini. Kami lagi marbengkel noaing, Bapak Jepri use. Ya. Kami mau ujian ini, belum bisa datang ibadah. Ya apa hubungannya ujian? Terkadang 1000 alasan untuk kita tidak jadi terhadap sesuatu. Tapi satu keputusan itu membuat kita bisa lebih maju. 1000 alasan kita buat supaya kita tidak melakukan apa yang dikehendak oleh Tuhan. Begitu. Terkadang kita lupa. Hanya satu keputusan hari ini membuat kita 10 tahun yang akan datang seperti apa. Hanya satu keputusan hari ini membuat kita menjadi orang yang lebih hebat untuk 5 tahun yang akan datang. Satu keputusan itu. Sejauh mana kita melakukan keputusan yang terbaik kepada Allah? Seperti apa komitmen kita selama ini? Seperti apa? Keputusan hari ini menentukan kita 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kita terbiasa enggak kita bersama dengan istri dan anak-anak semua berdiri di hadapan Tuhan? Lalu Yahasel bin Zakaria bin Benaya dan Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah ini seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Zia dan kamu akan menghadapi mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Bapak Ibu, Yosafat tidak mengutus intelnya untuk menginteli
tentara musuh. Kalau strategi perang untuk bangsa-bangsa, untuk negara zaman sekarang, sebelum tentara besar dibawa ke sana, diutus dulu intel. Diutus untuk apa? Menyelidiki sejauh apa kekuatannya, apa strateginya, apa senjatanya, begitu. Tetapi di sini Roh Kudus sendiri memberitahukan kepada Yosafat hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, Allah yang akan melakukannya. Tuhan mampu membuka jalan saat tiada jalan. Amin. Tuhan mampu membuka pintu saat pintu-pintu berkat kita tertutup. Tuhan mampu membuka berkat tingkap-tingkap langit saat kita sedang mengalami kekurangan. Itu dari rahasiaan Tuhan, kerahasiaan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita? Itu tergantung Tuhan itu sendiri. Dia mampu melakukannya, dia mampu mengerjakannya. Tapi kalau saudara tidak cari Tuhan, tidak berdiri di tengah-tengah, di hadapan Tuhan, di tengah jemaat bersama dengan istri dan anak-anak, bagaimana mungkin Allah berkenan memberikan tuntunannya kepada kita? Itu sepertinya tidak mungkin. Sehingga kita melakukan dengan cara-cara curang, cara-cara yang tidak adil, cara-cara yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, momen Paskah ini, Jumat Agung ke depan itu akan mengingat kembali pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Kita mengingat pekerjaan Allah yang besar menyelamatkan kita. Sejauh mana kita bisa merenungkannya, sejauh mana kita bisa menyadari betapa besar kasih Tuhan, sejauh mana kita menyadari bahwa ada perlawanan yang besar yang ada di depanku sana, sehingga kita berkata, aku perlu Tuhan, aku perlu Tuhan. Sejauh mana kita menghargai pengorbanannya yang luar biasa, kasihnya yang luar biasa, berkatnya yang luar biasa, sehingga saudara dan saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti isi hati Tuhan. Biarlah kita bersama-sama lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Cukup hidup yamu. Ya, seriuslah dengan Tuhan, bersama dengan keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Kalau mereka belum mau, doakan. Kalau mereka belum bisa, doakan sama-sama supaya Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Tuhan yang berperang menggantikan Yosafat hari ini. Tuhan yang berperang menggantikan kita terhadap perangan dunia ini, terhadap semua pergumulan, terhadap semua persoalan kita. Dia hadir akan menolong kita bersama-sama. Amin. Demikian firman Tuhan.